Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Empat Tazik dengan NPM 233510675. Baik, di sini saya akan membaca tentang pembahasan bab 1 pemrograman mobile yang berjudul The Possible Philosophy of Bridge atau Architecture Arithmetic. CMMK pada bab 1 ini yang pertama itu memahami perbedaan fundamental antara pengembangan native, hybrid, dan cross platform. Dan kedua menjelaskan arsitektur, the bridge, dan evaluasi menuju JS, JavaScript interface. Lalu yang ketiga menganalisis peran ekosistem Expo dalam pengembangan aplikasi modern dan menyiapkan lingkungan pengembangan yang respo dan standar industri, lalu memahami siklus hidup aplikasi React Native dari inisialisasi hingga direct. Yang pertama itu native, perbandingan native, hybrid, dan cross platform the better loyal. Dalam dunia pengembangan aplikasi mobile ini, kita sering dihadapi dengan tema klasik yang mirip dengan konsol gaming. Apakah kita harus setia pada satu platform eksklusif atau mencari yang bisa dimainkan di mana saja? Pengembangan efektif ini adalah pendekatan puris di mana kita menulis kode khusus untuk setiap operasi, yaitu switch atau object C untuk iOS dan Kotlin atau Java atau Android. Pendekatan ini memberikan performa yang sangat maksimal karena kode tersebut berinteraksi langsung dengan hardware tanpa perantara. Ibaratnya seperti bermain game PC dengan spesifikasi Sultan yang optimal penuh, namun kelemahannya sangat jelas dan menyakitkan bagi dompet serta waktu. Yaitu kita harus membangun dua aplikasi terpisah dengan dua tim developer yang berbeda. Bayangkan jika sebuah star harus mengaji dua divisi engineering hanya untuk meluncurkan satu produk untuk yang sama. Tentu ini sangat mimpi buruk bagi efisiensi anggaran. Oleh karena itu, selain itu sinkronisasi fitur antara versi Android dan iOS seringkali menjadi masalah logistik yang rumit karena perbedaan kecepatan pengembangan di antara kedua tim tersebut. Di sisi lain, spektrum kita itu mengenal pendekatan yang namanya hybrid yang pada dasarnya itu penipuan visual yang cukup cerdik namun seringkali mengecewakan dari segi performa. Aplikasi hybrid ini sebenarnya hanyalah sebuah website yang dibungkus dalam cangkang aplikasi web view mirip seperti situs pembuka web di browser tetapi tanpa address bar di bagian atasnya. Teknologi seperti Lonis atau PanGap atau Codeform memperoleh metode ini. Karena kemudahannya jika membuat website dengan HTML, CSS, dan JavaScript, maka kita bisa membuat aplikasi mobile. Sayangnya ini karena hanya menyamar, akses fitur seperti kamera atau sensor seringkali terasa lambat dan penuh bug. Penuh pengguna akan segera menyadari sensor seringkali terasa lambat dan penuh bug bahwa aplikasi tersebut tidak terasa nyata karena animasinya patah-patah dan respon sentuhan yang kurang presisi dibanding aplikasi asli yang rasanya menginginkan game AAA triple A tapi layanan seperti streaming dan koneksi yang putus nyambung sangat tidak memuaskan. Kemudian hadirlah cross platform native di mana teknologi ini seperti bertahta sebagai solusi jalan tengah yang paling masuk akal saat ini. Berbeda dengan hybrid tadi,
Hanya ini menampilkan halaman web. REST Native benar-benar merender komponen UI asli dalam milik sistem operasi, sehingga tombol yang bisa kita lihat di layar adalah tombol native Android dan auto iOS yang sesungguhnya. Visualnya ini adalah range ini, yang berarti kita bisa menggunakan satu baris kode JavaScript untuk mengendalikan dua platform sekaligus tanpa kehilangan feel aplikasi aslinya. REST Native tidak sekedar membuka website, website melainkan bertindak sebagai dalang yang memerintahkan sistem operasi untuk menggambarkan tampilan sesuai keinginan kita. Ini memberikan keseimbangan terbaik antara efisiensi pengguna satu atau bahasa dan kualitas pengguna yang setara dengan aplikasi native murni. Mengapa REST Native lebih unggul dibanding Flutter dalam konteks tertentu, atau mengapa ya masih bertahan meski tertolong teknologi baru yang bermunculan? Jawabannya itu pada sistem ekonomi ekosistem JavaScript yang menjadi bahasa pengembangan yang populer di dunia saat ini. Artinya kolam talenta developer sangat luas dan melimpah. Jika kita sudah menguasai itu REST untuk web, transisi ke REST Native itu terasa sangat natural karena pola pikir dan manajemen data hampir identik. Selain itu, natural karena pola pikir komponen dan manajemen datanya hampir dengan. Selain itu, raksasa teknologi seperti Meta pada Facebook, Microsoft, dan Shopee berinvestasi sebesar-besaran untuk menjaga teknologi ini tetap dalam dan menjadi relawan dan performan komoditas yang besar. Juga berarti jika kita menemukan error yang aneh, kemungkinan besar sudah ada yang orang lain yang menyelesaikannya. Memposting solusi ini di Stack Overflow atau GitHub ini adalah faktor survival yang penting bagi teknologi open source agar tidak mati di telan zaman. Namun kita harus jujur bahwa pendekatan cross platform ini bukanlah sihir yang sempurna, namun tanpa celah sama sekali, melainkan sebuah seni kompromi teknik. Ada kalanya kita perlu tetap menulis sedikit kode native atau switch atau clean untuk fitur yang sangat spesifikasi atau membutuhkan performa ekstrim seperti pemrosesan audio lewat time atau grafis 3D tingkat tinggi. Relative native ini memungkinkan kita untuk mencampur kode JavaScript dengan modul native, sebuah konsep yang memberikan visibilitas luar biasa jika bentuk dengan keterbatasan JavaScript. Jadi meskipun kita mengandalkan JavaScript untuk 95% kode logika bisnis dan UI, kita masih memiliki pintu darurat untuk mengakses kekuatan penuh perangkat jika diperlukan. Pemahaman tentang track off ini membedakan seorang senior generic yang bijak dengan jenis hanya panas yang satu alat. Kesimpulannya, di sini kita melihat sesuatu bukanlah tentang mencari di mana yang terbaik secara absolut, melainkan di mana yang paling tepat untuk konteks proyek sumber daya yang kita miliki. Untuk mahasiswa yang ingin memvalidasi ide secara cepat mungkin ke pasar Android dan iOS, sekaligus Retem adalah senjata pemungkas yang paling efisien. Kita bisa bergerak cepat, melakukan interaksi desain dengan instan, dan memberikan yang terbaik yang terasa premium di tangan pengguna. Di bab selanjutnya kita akan membongkar bagaimana Retem itu bisa melakukan di layar. Lalu masuk yang kedua, under the business dan JSI. Di sini kita memahami bagaimana REST itu bekerja. Kita harus bayangkan sebuah aplikasi antara dua jenis total, dunia JavaScript dan dunia native. Secara default kedua ini tidak saling mengerti bahasa satu dengan lain. JavaScript tidak paham apa itu UI view, iOS dan Android tidak peduli apa itu out of fashion di JS.
Dalam fase satu sama retail ini sebelumnya orang baru solusi untuk masalah ini adalah sebuah ekonomi yang tersebut depresi atau jembatan. Bayangkan bus ini adalah sebagai seorang penjemaah yang selalu lalu alik mengantar pesan antara dua orang yang tidak saling bekerja. Setiap ingin kali kita mengubah warna latar belakang di aplikasi, pasti harus menulis pesan, membungkusnya dan mengirimkannya lewat jembatan ini ke sisi native. Proses ini menggunakan bahasa format yang disebut dengan JSON serialization yang secara teknis mirip dengan mengubah objek menjadi teks panjang agar bisa dikirimkan. Jika sangat decision pesan tersebut dibongkar, dibaca dan kemudian diperintahkan dieksekusi oleh sistem operasi untuk memperoleh layar. Eh, Proses membungkus ini memakan waktu dan sumber daya komputasi yang tidak sedikit. Jika diberlakukan jutaan kali per detik, inilah sering menjadi melakukan kompresi atau sekolah yang tepat. Jembatan ini macet karena ada banyak truk data yang mencoba lewatinya bersamaan untuk menciptakan kemacetan lalu digital. Setelah masalah serialisasi, REST native beroperasi mulai sistem multi-thread yang memisahkan tanggung jawab yang ke jalur yang berbeda agar UI tidak macet. Agar 3 thread utama harus kita kenal tuh, yaitu main UI thread yang memiliki sistem operasi yang menangani tabel JavaScript, tempat kode kita jalan, dan shell set yang menghitung tata letak. Masalah ini sering muncul karena JavaScript thread dan main thread bekerja secara asinkron, artinya tidak selalu sinkron dalam waktu nyata. Contohnya itu saat kita menggeser daftar yang panjang dengan cepat, kadang layar putih kosong sesaat karena pesan di JS thread belum sampai ke main thread jembatan yang macet tadi. Ketidaksinkronan ini adalah harga mahal yang harus dibayar demi fleksibilitas JavaScript. Namun kabar baiknya itu dunia Native telah berevolusi dengan memperkenalkan arsitektur baru yang bernama JSI, JavaScript Interface. JS ini adalah change yang menghapus konsep jembatan lambat tadi, mengganti dengan komunikasi langsung dengan JSI, kode JavaScript Interface. Kita bisa memegang referensi langsung ke objek C++ dengan seolah-olah memiliki kekuatan super untuk menyentuh memori data secara langsung. Analogi mudahnya itu jika kita dulu mengirim surat lewat pos Depres untuk menyuruh teman menyalakan lampu. Sekarang kita punya kendali dan tentang untuk menyalakan lampu itu sendiri secara instan. Ini menghilangkan kebutuhan untuk berserialisasi JSON yang berat, membuat komunikasi antara JS dan native lebih cepat dan efisien. Bersama dengan JS ini tadi hadir dengan konsep Fibers dan turbo modul yang semakin memperkuat pondasi performa modern. Fabric memungkinkan UI untuk dirender secara sinkron jika diperlukan, memproseskan interaksi menggunakan di atas tugas-tugas lain yang kurang penting, sehingga masalah ban space saat scroll bisa diminimalisasi. Turbo modus yang memungkinkan aplikasi untuk nodul natif hanya dilakukan saja, bukan memuat di awal dan membuat aplikasi lambat terbuka. Dengan struktur baru ini, batas performa antara aplikasi rata dan aplikasi native murni menjadi semakin tipis, bahkan nyaris tidak dibedakan oleh mata telanjang. Sebagai developer zaman now, memahami pergeseran di bash JS ini penting agar kita tahu bagaimana konsep kode kita berjalan begitu mulus. Meskipun detail teknis cabang plus dan track ini terdengar mengintimidasi, kalian tidak perlu menulis C++ secara manual untuk menikmati kelebihannya. Komunikasi inti ini telah membungkus
Kemudian ini di balik aplikasi API rapi yang sehingga kita tetap menulis JavaScript merchant dan ilegal. Poin pentingnya itu memahami di balik kemudahan view dan teks yang kita tulis, ada kontratasi yang rumit jadi memastikan performa tetap terjaga. Pengetahuan arsitektur ini akan berguna untuk harus melakukan debug masalah performa di aplikasi skala besar nanti. Jangan hanya jadi coder yang mengetik, jadilah engineer yang paham mesin apa yang sedang digunakan. Yang ketiga itu the export ecosystem the kit code. Jika referensi ini adalah mesin balap yang canggih namun rumit untuk dirakit, maka Expo adalah mobil yang sangat lengkap dirakit. Tuning dan siap gaspol langsung di showroom. Dulu mau memulai proyek Mars murni ini sering disebut juga Berserker adalah mimpi buruk bagi pemula karena kita harus menginstal Android Studio, Xcode Support dan bergelut dengan kompilasi grade yang sering error tanpa jelas. Export ini hadir untuk menyelesaikan pendidikan ini yang menyediakan seperangkat alat yang yang mengabse kerumitan NFS tersebut dengan kita tidak perlu menyentuhnya folder ini atau sama sekali di awal pengembangan karena export untuk kita ini seperti menggunakan cheat code dalam game untuk melewati terlalu membosankan lalu masuk ke aksi utamanya. Salah satu fitur ajaib dari ekosistem ini adalah aplikasi Expogo, sebuah aplikasi yang bisa kita unduh di Google Play Store atau App Store di HP kita. Expogo ini berfungsi sebagai kontainer atau wadah yang bisa dijalankan kode JavaScript yang bisa ditulis di laptop secara real time tanpa perlu data selama satu jaringan WiFi. Bayangkan betapa cepatnya proses developer yang bisa diubah warna, tombol dan kawan kode, tekan simpan dan boom, tampilan HP di mood kita berubah dalam hitungan nilai detik berkat fitur fast refresh ini memangkas waktu komponen yang biasa dengan menggunakan waktu menit dikembangkan laptop konvensional menjadi nyaris nol bagi mahasiswa yang laptopnya berspesifikasi kentang. Expogo ini adalah penyelamat karena beban kompilasi yang berat tidak menjadi laptop menjalankan dewa yang sudah ada dalam aplikasi Expogo tersebut. Namun Expogo ini bukan hanya kemudahan di awal mereka
layanan cloud yang disebut UAS yang sangat powerful untuk skala industri. uh, OS belum untuk memungkinkan kita membuat file instalasi aplikasi untuk Android atau untuk iOS di software milik Expo, bukan di laptop kita sendiri. Itu artinya kita bisa membuat aplikasi iOS meskipun kita menggunakan laptop Windows atau Linux. Sesuatu yang mustahil jika menggunakan cara tradisional tanpa memiliki MacBook AS yang bertindak sebagai pabrik jauh sendiri menerima pesanan kode kita. Merakitnya mengirimkan tautan untuk mengumpulkan aplikasi yang sudah jadi. Fitur ini memudahkan pengembang aplikasi mobile, memastikan bahwa siapapun bisa mengakses aplikasi ke Apple Store tanpa terhalang tembok eksklusif perangkat Apple. Selain itu, Expo ini memiliki fitur OTA (Over the Air) update yang memungkinkan kita mengirim perbaikan bug atau fitur baru ke langsung HP pengguna tanpa harus menunggu proses review dari Apple Level. Kita bayangkan di aplikasi kita mempunyai crash dengan OTA update, kita bisa memperbaiki kode JS-nya, mengirim data VS dan saat pengguna menggunakan aplikasi berikut, perbaikan sudah terlalu otomatis. Ini sangat mirip seperti game online yang melakukan fitur kecil saat loading screen, memastikan semua pemain versi terbaru tanpa pergi ke toko aplikasi. Kemampuan ini memberikan agilitas luar biasa bagi tim pengembang untuk merespon masalah di lapangan dengan kecepatan kilat. Tentu saja ada mitos lama yang mengatakan bahwa Expo itu terbatas atau Expo tidak bisa mengakses fitur native tertentu, tetapi itu adalah cerita masa lalu yang sudah tidak relevan. Dengan fitur coding next dan preview itu, Expo sekarang bisa menggunakan hampir semua library native yang ada di ekosistem React Native, bahkan membutuhkan pengetikan native sekalipun. Konsep ini disebut dengan Continuous Native Generation atau disebut dengan CNG, di mana folder native tersebut ini Android dan iOS tidak simpan permanen di proyeknya, tetapi dibuat ulang setiap kali mau melakukan build. Ini menjaga proyek tetap bersih, ringan, dan mudah di maintain karena kita hanya fokus pada kode JavaScript dan konfigurasi JSON saja. Jadi untuk mata kuliah ini, untuk memungkinkan sebagai besar karakter profesional kita akan menggunakan Expo Manage Workflow sebagai standar utama, bukan karena kita malas, tapi karena kita cerdas memilih alat bantu yang maksimal produktivitas dan meminimalisasi sakit kepala yang tidak perlu. Industri saat ini pun sudah bergeser, banyak perusahaan besar migrasi ke Expo karena kemudahan maintenance jangka panjangnya. Menggunakan Expo berarti kita sendiri di atas bahu raksasa, memanfaatkan infrastruktur kelas dunia untuk membangun aplikasi kita sendiri. Mari kita memanfaatkan kerja tangan sendiri ini untuk membangun sesuatu yang hebat. Yang keempat itu ada environment strategy atau mixes and place. Sini sebelum kita mulai memasak kode yang lezat, kita perlu melakukan mixes of plans, istilah kuliner Prancis yang berarti menempatkan segala lahnya pada tempatnya. Dalam konteks programmer ini berarti menyiapkan development environment atau lingkungan kerja yang stabil agar kita tidak terganggu oleh error konfigurasi saat sedang asik coding. Komponen pertama dan penting ini yang harus diinstalasi adalah Node.js yang berfungsi sebagai mesin untuk menjalankan JavaScript di luar browser. Pilihlah versi latest ini karena versi ini adalah paling stabil dan didukung oleh mayoritas library di ekosistem Redis. Jangan tergiur menggunakan versi terbaru yang ganjil kecuali kita siap menghadapi installment demi fitur eksperimental. Selanjutnya kita butuh Git
sistem pengontrol versi yang tidak sebagai save point atau mesin waktu untuk kode kita tanpa gate. Satu setelah fatal bisa menghapus kerja keras kita selama seminggu tanpa jejak. Itu adalah tragedi yang harus dihindari. Membiasakan diri melakukan commit secara rutin bukan hanya best practice tetapi juga etika dasar dalam bekerja tim. Selain itu, untuk mengenal ini disarankan mengintasi Wordman, sebuah alat buatan Facebook yang bertugas memantau file di headquarter dev. Drive Watchman bekerja jauh lebih cepat daripada pemantau file standar, memastikan bahwa saat kamu menekan tombol save, semua langsung berhasil tanpa jeda yang menyebabkan. Pemilihan kode editor atau EDA juga sangat krusial dan standar industri saat ini jatuh pada Visual Studio Code. VS Code ini bukan sekedar editor test, tapi sebuah ekosistem yang bisa memperkuat dari berbagai sistem bermanfaat seperti HTTP, Redux, dan Redux Native CDVs. Untuk mempercepat pengeditan dan preter untuk merapikan kode secara otomatis, mengkonfigurasi editor agar nyaman di mata dengan kode yang bagus dan tema yang bagus, dan efisiensi di jari dan versi waktu yang berlipat. Jangan lupa untuk menyiapkan internet mouse, entah itu untuk bawaan dari versi itu atau terminal seperti item 2 atau Windows Terminal. Kita kan banyak perintah CLI. Meskipun demikian, menggunakan Xcode di HP fisik menggunakan emulator atau simulator di laptop tetaplah penting untuk pengujian cepat. Simulator memungkinkan kita melihat bagaimana aplikasi berjalan di berbagai ukuran layar dan versi OS yang berbeda tanpa perlu membeli 10 HP berbeda. Namun perlu diingat bahwa menjalankan emulator membutuhkan RAM yang besar, minimal 8 sampai 16 GB dan disarankan 16 GB. Jadi jika laptop kita mulai serasa lebih mau terbang seperti kipas bunyi berkencang, kembali menggunakan HP fisik untuk keseimbangan antara pengguna simulator dan rel device dan adalah kunci menjaga kesehatan laptop dan kewarasan developernya. Terakhir, kita ini memastikan akun Xcode sudah dilogin terhubung melalui CLI di terminal kita. Melalui login adalah langkah awal untuk menghubungkan lingkungan lokal kita dengan layanan Xcode yang sudah dibahas sebelumnya. Pastikan jaringan kita stabil dan jika mungkin berada di atas jaringan yang sama di atas laptop dan HP. Untuk kelancaran proses tunnel data, seringkali aplikasi ini tidak mau connect disebabkan oleh hal sepele seperti koneksi WiFi yang berbeda atau firewall yang terlalu agresif memblokir port komunikasi. Menyiapkan lingkungan kerja mungkin terasa membosankan dan seperti menyusun kabel. Konser musik dimulai, tapi ini fondasi dalam segalanya. Lingkungan yang rapuh akan menghasilkan frustasi yang tidak berujung sementara. Lingkungan Robson ini membuat proses coding menjadi lagi dan menyenangkan. Anggaplah proses instalasi ini sebagai restorasi nasi yang dilakukan setelah kita berhasil melewatinya. Tidak ada yang bisa menghentikan kita berkarya sekarang. Pastikan lampu hijau menyala di terminal kita dan siap meluncur. Yang kelima itu Native Vertical from the zero to pixel. Pernahkah kita bertanya-tanya kenapa waktu sebenarnya detik antara kita mengetuk ikon aplikasi hingga tampilan pertama muncul memahami situs hidup? Inisiasi aplikasi Redux ini kunci adalah menggunakan komponen awal. Semuanya dimulai ketika sistem operasi Android atau iOS membuat native binary aplikasi ke dalam terminal memori. Mirip seperti menyalakan mesin mobil. Pada tahap ini main thread atau
aktif dan mulai menyiapkan wadah kosong. Tempat aplikasi akan digambar nanti di saat yang sama. JavaScript jenis seperti Hems atau JavaScript mulai dipanaskan dan siap untuk mengeksekusi kode. Langkah kedua itu pembuatan dashboard, yaitu satu file raksasa yang berisi seluruh jurnal JavaScript kita bersama semua level yang kita gunakan. Inilah mengapa ukur aplikasi sangat penting. Semakin besar kode, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mempresent bundle ini. Disinilah JavaScript detect mulai bekerja keras dan membaca instruksi dan mulai kursi logika aplikasi. Jika kita menaruh terlalu banyak logika berat di fase ini, aplikasi akan terlambat membuka layar putih terlalu lama. Oleh karena itu, praktik utamanya terbaiknya itu melakukan pembuatan data berat secara lazy atau belakangan secara UI utama muncul. Setelah kode JS tereksekusi, dimulailah proses pembentukan pohon, di mana ini menyusulkan hierarki komponen virtual. Testers akan munculkan komponen apa saja yang perlu pertama kali, apakah itu login atau halaman home, beserta komponen anak-anaknya seperti tombol, teks, dan gambar. Informasi struktur ini dikirimkan via Vue.js installasi baru ke sisi native untuk mengubah tampilan nyata. Dari sinilah sihir untuk terjadinya instruksi Vue di JavaScript diterjemahkan menjadi Vue ground di Android atau Vue di iOS. Proses ini disebut mounting, di mana komponen virtual akhirnya mewujudkan menjadi visible pixel yang bisa terlihat disentuh oleh pengguna. Setelah aplikasi ini tampil, baru kita masuk ke fase update dan render, yang merupakan siklus yang akan berulang terus-menerus selama aplikasi digunakan step ini. Ada perubahan dari stack ini, itu input dari pengguna, tombol ditekan akan dihitung ulang apa yang berubah di layar. Kunci ini adalah efisiensi retest berusaha keras untuk hanya memperbaiki bagian layar yang berubah saja, bukan hanya menggambar ulang seluruh halaman dari nol. Memahami kapan komponen untuk mencegah aplikasi lambat. Seiring bertambahnya fitur akan membahas teknik optimalisasi ini lebih dalam di bab-bab selanjutnya. Terakhir ini adalah fase on demounting, yaitu ketika komponen dihapus dari layar, misalnya saat pengguna berpindah dari halaman home ke halaman setting. Pada fase ini sangat penting untuk melakukan pembersihan seperti mematikan tem, membatalkan request data yang belum selesai, atau mendengarkan sensor GPS. Jika kita melakukan pembersihan akan terjadi kebocoran memori, di mana aplikasi memakan RAM semakin kelamaan hingga akhirnya crash sebagai rumput semua. Ini mirip seperti lupa mematikan keran air sebelum meninggalkan rumah. Awalnya tidak masalah, namun lama-lama rumah bisa banjir. Yang keenam itu integrasi dan Islamic the virtual bridge. Di sini kita menemukan inti dari terkadang kemampuan dua dunia yang berbeda, JavaScript dan Native, agar bekerja sesama menciptakan suatu yang bermanfaat. Konsep ini yang sebenarnya memiliki yang kuat dengan nilai Islam. Yang pertama itu visualisasi dan ta'aruf saling mengenal. Nah, di sini adalah Netrace bekerja karena adanya jembatan yang memungkinkan JavaScript dengan kode native atau Android. Tanpa jembatan ini, keduanya asing dan tidak saling berinteraksi. Dalam Islam, menciptakan berbeda bukanlah saling mengasing atau berkonflik, melainkan saling mengenal, ta'aruf dan kolaborasi. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa dan suku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surah Al-Hujarat ayat 13. Sama seperti Rasul mendamaikan suku JavaScript dan suku JavaScript untuk membangun aplikasi hebat, seorang muslim developer harus memiliki jembatan yang menghubungkan berbagai potensi umat kebaikan, bukan pemecah belah bab dalam
masyarakat, develop masyarakat. Yang kedua itu prinsip efisien. Itu adalah less on server anywhere dan lapangan mubazir. Salah satu utamanya kita memiliki Presiden adalah efisiensi. Kita tidak perlu membuang waktu dan biaya menulis kode yang sama untuk satu Android dan satu iOS. Kita menghemat sumber daya. Islam sangat membenarkan kesia-siaan mubazir, efisiensi waktu dan tenaga butuh atas bersyukur atas nikmat umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan sini ada, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemborosan-pemborosan itu adalah saudara-saudara setan. Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dalam konteks coding ini memiliki teknologi yang tepat seperti register untuk standar yang tepat adalah pengalaman ayat ini. Kita tidak memboroskan umur, hal-hal yang lebih cerdas. Dan yang ketiga itu ada interwoven situp dan konsep intercon. Di bagian ini persiapan kerja lingkungan kerja itu kita belajar persiapan yang buruk untuk menghasilkan kode yang error dan tak berujung sehingga perjalanan matanya ikut ke sukses aplikasi. Rasulullah bersabda, mengajarkan konsep INSCON yaitu melakukan pekerjaan dengan profesional dengan serapi mungkin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan jika dilakukan dengan intan tepat arah dan tuntas. Hadis riwayat Tabrani. Melakukan tool yang benar, melakukan struktur folder yang memastikan instalasi bersih bukan hanya soal teknis tetapi juga manifestasi dari ikut seorang muslim tidak bekerja asal-asalan. Persiapan awal dari setup harus kokoh agar langsung bermanfaat maksimal. Harus kokoh agar hasilnya bermanfaat maksimal. Yang keenam itu ada rangkuman. Nah, di sini rangkuman dari bab 1 ini yang pertama itu potensi unik REST native berdiri di tengah sebagai spektrum pengembangan aplikasi. Native ini performa maksimal tapi mahal dan perlu 2 tim terpisah. Hybrid murah dan cepat tapi hanya website yang menyamar sehingga pengguna sering log. Dan REST native itu solusi jalan tengah terbaik menggunakan JavaScript logika tetapi memerintahkan sistem operasi untuk reminder komunitas native. Hasilnya adalah aplikasi secara premium seperti native dengan efisiensi kerja satu bahasa seperti web. Yang kedua, evaluasi arsitektur dari Kurir teknologi telekinesis yaitu Brace yaitu arsitektur lama menggunakan jembatan di mana JavaScript dan Native berkomunikasi dengan saling kirim pesan di JSON. Ini lambat dan sering terjadi macet saat banyak data yang lewat, menyebabkan block space saat di scroll cepat. JSI dan atau disebut JavaScript interface. Arsitektur ini modern, menghapuskan jembatan. JavaScript ini sama memegang referensi langsung ke memori native. C++. Komunikasi standarisasi ibaratnya punya telekinesis untuk menyalakan lampu tanpa mengirim surat ke saklar. Yang ketiga, ekosistem export. Jalan pintas menggunakan export dan management adalah standar moderate terutama pengguna dan tim ingin bergerak cepat. Tanpa ribet, seperti ini mengurus konfigurasi rumit Android dan berlayar. Expogo itu aplikasi wadah untuk menjalankan codingan di HP PC secara real time tanpa perlu kompilasi berat di laptop. Dan AIS itu layanan cloud untuk membuat aplikasi tanpa perlu letak spek dewa. Yang keempat itu persiapan lingkungan mesh and place kestabilan environment adalah kunci. Di sini ada 4 yaitu Node.js, LTS itu mesin utama, JavaScript, Git mesin waktu untuk kode, dan Xcode editor standar reduksi dengan ekstensi pendukung, dan Webman itu penjaga file agar tidak kode terdeteksi instan.
Lalu yang kelima itu siklus hidup. Itu aplikasi REST native tidak muncul begitu saja. Prosesnya yang pertama itu kada cache. OS membuat native binary, mesin JS membuat JS bundle, dan REST menyusun virtual DOM. Instruksi dikirim ke sisi native untuk melakukan mounting uh, atau mengembangkan pixel code AI ke layar. Memahami ini penting mengurangi waktu start aplikasi. Yang keenam itu evaluasi komputasi, studi dan analisis kreatif. Soal pertama itu analisis depth breadth dan konsistensi. Sebuah strategi museum public ini membuat aplikasi Chrome sederhana namun maksa menggunakan animasi berat yang dikirimkan flash from dari JavaScript ke Navis lewat The Press. Akibat aplikasi meluap parah dan pengguna cepat habis. Tim pengembang berdebat, satu pihak ingin menulis ulang dengan native murni JavaScript yang memakan biaya 2 kali lipat, sehingga pihak ingin tetap dengan lebih bingung. Pertanyaannya, analisis situs berdasarkan cara dekapit saat mengapa penyiraman data yang insersi melalui masalah performa. Hubungan analisis teknismu dengan prinsip lapangan mubazir atau pemborosan, dan asal-usul teknis yang efisien tanpa harus mengulang aplikasi native murni. Tujuannya itu mengukur kemampuan kita menganalisis C4 terus mengenal proses pemberdayaan dan sini jawabannya itu penjelasan Bryce mengubah data menjadi JSON secara asinkron jika lambat datanya masif. Mubazir itu menggunakan siklus CPU yang berlebihan untuk serialisasi data dalam bentuk pemborosan negeri. Dan solusi menggunakan Navis membedakan logika bukan menulis ulang alternatif murni atau melewat waktu. Soal yang kedua itu evaluasi keputusan teknologi prinsip ta'aruf. Pertanyaannya itu evaluasi peran native sebagai penengah dalam komputer ini, bagaimana sesuatu sebenarnya mencerminkan konsep ta'aruf paling antara dua bahasa berbeda berdasarkan komunikasi berbagai tanpa saling menyalahkan. Di sini jawabannya itu kolaborasi itu native bukan menghentikan native tapi mendayagunakan lewat press. Ta'aruf teknis JS memanggil modul native menyediakan fungsionalitas untuk JS saling tutup. Strategi itu ada developer membuat native modul yang transpose dengan rapi. Developers DSS memanggil sesuai dokumentasi, saling menghargai kalian spesifikasi. Soal yang ketiga, kalian spesifik. Soal ketiga itu kreasi standar prosedur SOP Everset Stuk berbasis ikon. Sini pertanyaan berdasarkan hadis tentang ikon dalam bekerja, rancangan sebuah sistem SOP pada lingkungan kerja yang ideal untuk tim baru. Jelaskan mengapa setiap langkah dalam sistem tersebut secara teknis bagaimana hal itu bernilai ibadah dalam konteks persiapan kerja. Di sini itu seperti kita ketahui ikon itu berjalan dengan rapi, tuntas dan tidak salah. Tapi tension stepnya itu instalasi JDK yang tepat, konfigurasi variabel lingkungan, penggunaan fashion management seperti dan bread. Dampaknya itu mencegah error masa depan memang waktu di tim lain dan tidak menyusahkan orang lain beruntuk bersyukur atas hal ini kalian kerja. Soal nomor 4 itu analisis perkembangan native dan cross platform dan manajemen waktu. Pertanyaannya itu lakukan analisis komparasi antara pendekatan native developer dan freshman untuk kasus aplikasi ini. Gunakan argumen native word dan kaitkan dengan manajemen waktu dalam Islam. Pemanfaatan waktu sebaik-baiknya untuk meyakinkan klien bahwa native adalah pilihan yang lebih mahflat dan bermanfaat dengan untuk kasus ini.
Kunci jawabannya itu ada di satu baris kode, dua platform untuk menghemat waktu dan biaya. Aplikasi sederhana to-do list tidak membutuhkan pengguna dan terjadi RN sudah lebih dari cukup. Menghemat waktu pengembangan berarti bisa melihat manfaat lebih cepat ke umat, membuang waktu untuk menulis kode yang sama dan sia-sia jika tidak diperlukan. Soal terakhir itu evaluasi arsitektur dan konsep islah. Pertanyaannya, evaluasi ini mengapa perubahan ini penting bagi kelangsungan tes? Dihubungkan semangat pembaruan teknologi ini dengan konsep islah. Dalam Islam, mengapa seorang developer muslim tidak boleh stagnan dan harus menggunakan update ilmu meskipun itu sulit? Karena selama itu memiliki antrian pesan yang bisa macet di SM memungkinkan akses mulai langsung. Semangat memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dan efisien. Menolak belajar hal baru berarti kemunduran teknologi seperti iman harus diperbarui oleh upgrade agar tidak tetap relevan dan berguna tinggi. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.